Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi dan banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pembelajaran kita kali ini diawali di materi kelas 12 ini dimulai dengan materi beriman kepada hari akhir. Nah, setelah kelas 11 lalu kita telah mempelajari iman kepada Rasul. Nah, di mana Rasul juga hanya mengetahui tanda-tanda dari hari akhir ini, tidak mengetahui kapan hari akhir ini terjadi. Nah, untuk menjelaskan lebih jauh lagi, nah kita akan membahas tentang apa makna iman kepada hari akhir itu, eh, terus bagaimana tanda-tandanya dan bagaimana tahapan kita di hari akhir nanti. Baik, silakan simak video ini bersama-sama. Poin pertama yaitu kita akan membahas tentang makna kepada hari akhir. Nah, apakah kalian tahu apa itu hari akhir? Nah, hari akhir itu bisa didefinisikan bahwa terjadinya kehancuran seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Nah, eh, atau dalam makna lainnya, nah setelah terjadinya kehancuran atau kematian seluruh makhluk, nah maka eh, seluruh makhluk itu akan dihidupkan kembali setelah yang tadi kematian atau kehancuran. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amalannya selama di dunia. Nah, bagaimana tanda-tanda eh, hari akhir itu akan terjadi? Nah, sebelum tanda-tandanya, Al-Quran terlebih dahulu sudah menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Sungguhnya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, dalil ini menjelaskan bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, tidak ada keraguan sama sekali. Oleh sebab itu, maknanya kenapa beriman? Karena sesuatu yang harus kita yakini keberadaannya. Karena untuk agama kita, agama yang termasuk agama samawi, nah hari akhir ini pasti akan terjadi. Berbeda lain halnya dengan agama ardi, agama yang tidak mempercayai hari akhir itu akan terjadi. Mereka percaya bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lagi, ya, yang biasa dikatakan dengan reinkarnasi. Nah, mereka tidak mempercayai hari akhir ini. Nah, selanjutnya, tanda sebelum adanya tanda besar, tanda hari akhir. Nah, yang mungkin tanda-tanda kecil ini sudah muncul ya dari sekarang. Tanda yang pertama yaitu munculnya munculnya banyak kemaksiatan di muka bumi ini. Nah, kemudian eh, perzinahan di mana-mana seolah tidak malu gitu ya dipertontonkan, meninggalnya para ulama. Dan salah satu cara Allah untuk mencabut ilmu dari negeri ini adalah bukan dengan cara membinasakan seluruh buku-buku atau perpustakaan, tetapi mencabut nyawa dari para pemilik ilmu tersebut, yaitu meninggalnya para ulama. Maka yang ada nanti ilmu yang tersebar ini adalah bukan ilmu yang murni gitu ya, yang mungkin akan berargumen itu sesuai dengan dalil aklinya, tidak berdasarkan dalil nakli dan aklinya. Nah, selanjutnya kita akan ke tanda besar di mana hari akhir ini proses awalnya itu akan terjadi. Nah, tanda besar itu ini tidak ada yang dalam sebuah hadis dikatakan memang ada 10 tanda besar hari akhir, namun tidak ada yang menjelaskan secara detail mana dulu nih yang tanda besar itu akan muncul di awal. Nah, karena dalam satu hadis dikatakan bahwa ketika satu tanda sadar munculnya, maka eh, kemunculan yang lain itu ibarat gelang mutiara yang jatuhnya langsung ketika satu tanda itu terjadi, maka secara beruntutan gitu kejadian atau tanda besar lainnya juga akan terjadi. Nah, yang pertama yaitu matahari terbit dari barat.
Nah, muncul nanti di hari mendekati hari akhir itu ya, hari H, the day gitu, tak akan adanya matahari terbit dari barat. Kalau sekarang kan matahari terbit dari timur. Nah, kemudian munculnya duhon. Nah, duhon ini adalah kabut tebal atau asap tebal yang menyelimuti dunia ini. Terjadi kepada orang kafir dan orang mukmin itu dalam kondisi yang berbeda ya. Kalau misalnya dirasakan oleh kaum mukmin itu hanya seperti eh, panas saja gitu, tidak terlalu menyengat. Nah, tapi kalau dirasakan oleh orang kafir itu sangat menyengat dan sampai merusak kulitnya gitu ya, sampai menyebabkan kerusakan parah pada dirinya gitu ya, kabut atau dufan ini. Nah, kemudian munculnya dabah. Dabah itu apa? Dabah itu adalah hewan melata yang bisa berbicara. Nah, di satu keterangan dikatakan bahwa dabah ini nantinya membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa yang akan memberi cap mana orang kafir dan mana orang mukmin. Nah, kemudian munculnya juga Dajjal. Dajjal ini adalah suatu makhluk ya, bisa dikatakan manusia bermata satu, walau alam ya nanti bagaimana, tapi tipu daya Dajjal ini sangat luar biasa. Sampai-sampai seorang wanita atau para wanita itu harus dikurung di rumahnya karena akan berbahaya gitu kalau misalnya terkena dengan fitnah Dajjal ini. Nah, Dajjal itu disebutkan bahwa kemampuannya sangat luar biasa ya, biiznillah, dengan izin Allah. Dajjal ini bisa, salah satunya itu bisa menghidupkan kembali seseorang yang telah ia matikan dengan izin Allah ya. Kemudian bisa membuat tanah yang tandus menjadi subur, bisa dan lain sebagainya. Banyak keajaiban atau kejadian istimewa yang Allah tunjukkan untuk Dajjal ini, tapi biiznillah ya. Nah, untuk menguji keimanan seseorang apakah terpengaruh atau teguh keimanannya. Kemudian yang selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa. Nah, yang hanya akan bisa syariatnya ya, yang hanya akan bisa menumpas Dajjal ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj. Nah, keluarnya Ya'juj Ma'juj ini dalam suatu hadis dikatakan bahwa kemunculannya Ya'juj Ma'juj ini uh, berasal dari bangsa Cina. Nah, karena Ya'juj dan Ma'juj, nah, terkenal dengan kebengisannya. Nah, Ya'juj Ma'juj ini, walau alam ya. Nah, selanjutnya eh, akan ada proses di mana setelah kematian itu terjadi, nah maka akan ada yang namanya ba'ats. Ba'ats ini akan dibangkitkan kembali setelah kehancuran tadi, kiamat di mana bumi digoncangkan, terdapat dalam surat Al-Jaljalah gunung seperti bulu atau anai-anai yang berterbangan. Nah, setelah kehancuran itu terjadi, nah kita semua akan dibangkitkan. Nah, di hari akhir tersebut. Nah, kemudian dibangkitkan sesuai dengan amalan-amalannya ya. Nah, kemudian setelah dibangkitkan akan kemana nih? Nah, kemudian akan menuju ke hasyar, yaumul hasyar, hari di mana semuanya dikumpulkan, hari harap-harap cemas untuk mempertanggungjawabkan semua amalannya. Kemudian setelah dikumpulkan nanti akan apa yang terjadi? Nah, nanti akan ada hisaban ya, dihisab atau dihitung seluruh amalnya. Mulut itu akan dikunci dan seluruh anggota tubuh yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apa selama di dunia ini. Sekecil apapun nanti akan ada balasannya atau hitungannya, walaupun sekecil biji zarah. Nah, kemudian akan ditimbang. Setelah ditimbang itu ada yang namanya akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, setelah menembus ke jalan atau ke Shirathul Mustaqim melalui berbagai macam cara ya, ada yang menggunakan hewan peliharaannya, akan yang dikorbankan, hewan yang dikorbankannya dan lain sebagainya ya, tergantung amalannya. Sirat itu tebalnya setipis setipis rambut yang dibagi 7, sehelai rambut yang dibagi 7 lebarnya ya, dan tajamnya setajam pedang gitu ya. Semoga kita dimudahkan dalam menuju siratul mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan lalu tahap terakhir adalah
kita akan ke surga atau ke neraka. Nah, macam-macam surga tersebut banyak macamnya ya. Ada surga itu ada 8 tingkatan dan neraka ada 7 tingkatan. Surga salah satunya surga Firdaus, surga Hudi, surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, Darussalam, kemudian Darul Muqamah, Maqamul Amin. Nah, kemudian kalau neraka ada neraka Jahanam, ada neraka Jahim, ada neraka Ladho, ada neraka Sa'ir, Saqar, dan lain sebagainya. Nah, demikian presentasi dari saya dan hikmahnya tentunya pasti akan meningkatkan kesadaran, membiasakan hidup tanggung jawab dan memperkuat untuk kita lebih semangat lagi dalam melakukan amal soleh. Sekian dari presentasi dari Ibu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.